Oke, baiklah. Apa yang ingin Anda bicarakan? Sebenarnya kita ngobrol santai, tapi Depta ini belum ngidupin kamera, jadi belum bisa ngobrol. Yang apa Abang nak nyingok? Nggak Oh apa-apa, nggak harus, pakai kamera. oh tidak apa-apa, tidak hidup ya, tidak apa-apa ya sudah, mencah itu. Jadi gini, kita mulai Hidupin. ya. Biar biar Abang. Apa? Hidupin deh kameranya. Abang lama udah jingok. Rindu. Iya kak, kangen aku. Nggak bisa ya kan. Nah, Ah, kan Dah, gantengnya kelihatan kalau gitu. bujang bujang Prabu men. dah. Ngomongin masalah apa? Hukum. Oke, sekarang kita ngomongin masalah yang pertama. Cerita-cerita aja, biasa aja. Sebenarnya pertama, apa ya pengalaman kalian, pengalaman teman-teman semua yang paling berharga ketika kuliah dan bisa dipraktekkan di kehidupan pasca kuliah? Apalah ya gitu. Apa no? Lu siapa yang mau duluan nih? Tato Ayolah, saling Vincent boleh tuh. ngobrol-ngobrol aja. Eh, coba contohkan dulu Rino. Ya, no, sebagai mahasiswa S2 coba. Ah, betul, 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 Kita betul, betul. seharusnya yang sudah kerja. Karena kan aku belum praktik. Kalian sudah Nggak praktik. juga dong. Maksudnya kan pertanyaanku mungkin kurang lah aku tambah. Pengalaman di waktu kuliah S1 yang berharga atau yang bisa dipraktekkan di kehidupan, di dunia kerja, di dunia kuliah lagi atau di pasca sarjana gitu. Apalah yang paling berharga gitu. Apa nih? Kalau aku mungkin kesempatan untuk mengembangkan diri di organisasi, Bang. Itu Hmm. mungkin. Karena kan waktu kuliah, waktuku banyak habis di sana juga kan, selain kuliah. Bahkan dulu kuliah kan gak terlalu fokus dulu. Ah, Gitu. perindah ini nggak tahu. Enggak. Nah, gitu. Jadi gitu Bang di situ karena di organisasi dulu kan banyak belajar soft skill kan, terutama pengaturan soal waktu, kemudian juga soal komunikasi segala macam kan belajarnya banyak di situ dan sampai sekarang juga terpakai karena di jenjang pasca sarjana pembelajarannya lebih banyak diskusi, presentasi segala macam. Jadi betul-betul terpakai. Itu pertama tuh. Terus yang kedua, kemampuan analisa dan juga kemampuan menulis, Bang. Jadi kan waktu kuliah itu di organisasi juga kita belajar analisa kan, analisa masalah. Ketika kita bikin program kerja kan kita menganalisa SWOT kan. Kelemahannya apa, kelebihannya apa, peluangnya apa, kesempatan apa, lalu ancaman apa, kan itu menganalisa. Kemudian juga menulis juga kan dulu saya pertama itu sebetulnya kan di awal-awal kuliah terus sempat stop kemudian di akhir kuliah juga. Dan itu betul-betul terpakai itu analisa dan menulis itu karena lagi-lagi memang kalau di jenjang pasca sarjana kita tugasnya selain presentasi ya nulis paper, nulis makalah dan itu berguna banget soal analytical gitu berpikir kritis itu. Mungkin di situ Bang Gitu ya. pengalaman yang iya yang betul-betul Berarti berguna kan itu. Berarti kebanyakan dapat di waktu organisasi nyambi-nyambi nulis-nulis itu ya. Tapi kalau Hmm. kalau Depta kayaknya beda ini. Kira-kira apa jawabannya? hmm, Apa Dep? saya ini ya. Oke. Eh,
gimana mulainya ya? Kalau soal ilmu kuliah S1 itu bisa dibilang kalau untuk pengalaman pekerjaan itu mungkin kepake teori sedikit. Karena gimana ya? Karena saya itu kerja di kantor notaris ya. Nah, di sini tuh pekerjaannya itu menyangkut bidang komunikasi gitu. Komunikasi kita kepada khususnya pada pemerintah lah ya, pada pemerintah, pada klien-klien kita kan. Kita tuh harus harus gimana? Harus dituntut. Nah, harus dituntut untuk membuat klien-klien kita itu yakin bahwa kita itu mempunyai kapasitas untuk melakukan pekerjaan yang kita lakukan gitu. Apalagi kita berhadapan dengan pemerintah-pemerintah ya. Karena begini ya, kalau Gimana tuh? sejujurnya Kayaknya seru ini. Kayaknya seru ini ya, kalau ya, berhubungan sama pemerintah, no. ya, sejujurnya kalau di pemerintahan itu khususnya dari paling bawah dulu, dari kelurahan. Nah, Hmm. itu kalau mengenai masalah prosedur pembuatan surat dan segala macam yang ada di dalam kantor kelurahan itu sangat berbeda dengan apa yang kita hadapi dengan penjabat tersebut gitu. Jadi misalnya gini, seharusnya kita itu kan harus buat surat itu harus ke RT dulu, baru keluar. Hmm. Nah, di sini kita bisa lewatin tahapan itu kalau kita memberikan ongkos pada lurah tersebut. Nah, disinilah kalau mau bilang kejujuran dari pemerintah-pemerintah itu tidak sesuai dengan prosedur yang mereka terapkan gitu. Jadi ilmu kuliah yang saya dapat itu untuk diterapkan dalam pekerjaan itu sangat sedikit, mungkin cuman berapa ya, 10% mungkin. Itu pun udah paling banyak itu, gitu Kau ya. HI dulu deh, Beh. HI atau Bukan, perdata, deh? perdata. Perdata. Perdata ya? Bukan HI. Paling teorinya itu, Jadi, ya teorinya itu mengenai pasal tentang perjanjian. Iya, tentang perjanjian. 1320. Iya, itu dia. Ada 4 unsur di pasal tersebut. Itu yang kepake. Selebihnya itu ya dari kami gitu, gimana ya? Gimana cara kita untuk eh, khususnya untuk meyakinkan klien-klien dan berurusan dengan orang pemerintah gitu, bahwa prosedurnya itu bahkan tidak sesuai dengan apa yang kita ketahui di masyarakat umum gitu. Oke, jadi eh, kalau ini tak, kalau apa namanya, eh sesuai enggak sih gitu? Sesuai enggak sih jurusan di waktu kuliah dengan kerja ini gitu? Sesuai enggak sih? Eh, Kalau soal itu sebenarnya sesuai, karena saya perdata mengurus surat-surat gimana gitu kan. Di notaris itu semua surat-surat semua yang saya urus di kantor notaris sesuai. Cuman untuk prakteknya itu nggak ada yang bisa saya ambil dari ilmu perkuliahan yang saya dapat. Sangat sedikit. Berarti paling banyak kalau di dunia kerja ini yang khususnya tadi dijelasin di notaris kan, itu paling banyak ilmu lobby-lobby enggak? Nah, Atau enggak? ya itu dia ilmu lobby gitu. Nah, kalau ilmu lobby ahlinya kawan kita yang tadi Rino ahlinya. Coba Rino. Salah orangnya. Salah Saudara orang. Rino. Bayangin Justru aja ini dia lah hebat-hebat lobby ini. enggak. Kenapa coba? Kenapa coba? Kenapa coba? Sebelum aku Mengendorse jawab diri juga gitu. sendiri aja kan sebenarnya. Enggak. Maksud aku gini loh. Gini loh. Dep. Iya, ya. Bayangin ya. Kenapa tadi aku bilang ilmu lobby Rino ini yang paling ngeri?
Bayangin seorang ketua organisasi eksternal gitu, merangkak dari bawah sampai ke tingkat atas itu, sampai ke orang nomor satunya, itu kan kalau bukan karena kemampuan kepemimpinan kan kita nggak meragukan gitu ya. Kemampuan kepemimpinan, Betul. kemampuan menyelesaikan masalah, tapi kan ada juga di situ ilmu lobby-lobby. Benar. Nah, itu makanya aku bilang, Rino inilah kalau masalah perlobi-lobian, Rino pakarnya. Nah, jadi ini kalau untuk pertanyaan untuk Saudara Rino gimana ini? Kalau mengenai permasalahan kita dengan pejabat pemerintahan tadi kan, apakah sebaiknya kita ikuti atau sebaiknya kita lawan gitu? Bagaimana solusi terbaik? Iya. Eh, itu kondisi yang sangat sulit sebenarnya. Karena kan satu sisi kita mempertahankan profesionalitas kerja, tapi pada sisi yang lain juga kita ada yang namanya integritas kan. Itu sulit kan. Satu sisi kan kita punya klien ya, punya klien mau kita urusi, mau kita selesaikan urusannya, dan cara apa namanya cara menyelesaikannya itu ya kasih pelicin itu. Cuman kasih pelicin itu ya bertentangan juga dengan nurani kan. Itu kondisi yang sulit, Dep. Aku belum Sulit. pernah Nah, menghadapi. enggak, maksudnya Jadi nggak maksudnya kan tahu. gini, kalau izin aku tambahi gitu ya, aku nimbrung gitu. Kan satu posisi tadi kan kau bilang kan, no, untuk kepentingan klien kita. Posisi dua, ini kan aturan. Ya kalau kita kasih sesuatu yang bisa mempermudah, ini kan sudah bertentangan dengan aturan gitu. Nah, Benar. kalau di posisi itu, di antara dua pilihan, di antara pilihan pertamanya adalah kita sesuai dengan sebagaimana mestinya aturannya, sesuai aturan main gitu. Nah, kalau pilihan kedua, ya kita juga tahu kan bahwasanya susah nih kalau harus sesuai aturan main. Nah, kita kasih sesuatu yang itu kita anggaplah kita sebagai pemberi ini bukan sebagai hal yang bertentangan, tapi sebagai ucapan terima kasih gitu kan, ada istilah-istilah gitu tuh. Gimana jadinya? Mau pilih yang mana jadinya? Ya enggak, Dep? Ya, benar. Kalau kalau aku eh, tentu belum belum ini ya, belum belum bisa jawab kan, karena ya aku kan belum masuk ke dunia itu kan, belum masuk ke dunia itu. Tentu yang paling kompeten jawab ya kalian berdua inilah, karena kalian sudah masuk ke dunia itu. Kalau nggak Depta ya AJ tentu harusnya. Karena kalau mau nanya ke aku ya tentu ya aku yang masih masih butuh pencarian dengan dunia itu, ya jelas memilih soal mempertahankan integritas itu. Cuman kan eh, aku belum masuk ke dunia itu. Oke, kalau gitu mungkin kita cari second opinion ya, pendapat kedua gitu. Coba siapa yang mau nanya nih? Fitri gimana tuh pendapatnya? Dari tadi nggak ada. Gimana, gimana? Wah, menanya Kalau pengangguran ini. kalau kalau kau sendiri gimana, Bang? Di dunia, di tempat kerjamu gitu juga nggak? Ini rahasia perusahaan nih. Yang penting uang Oh, masuk ya. hah? Yang penting uang masuk ya. Enggak. Karena Ini kan kayaknya kita Bang, ini rahasia perusahaan kayaknya. Jangan deh. enggak, maksudnya gini, karena kan kita posisinya direkam nih, tapi kan kita cari bahasa-bahasa yang agak bagus lah gitu ya. Enggak, tapi aku secara umum aja menjawab gitu, secara umum yang aku ketahui lah gitu kan. Posisinya kan kita lagi mengurusi kepentingan klien. Nah, kalau posisinya di aku itu kebanyakan aku yang menjadi kliennya, bukan
aku sebagai pemberi jasa, tapi aku sebagai yang Betul. dilayani gitu. Bukan aku sebagai pelayannya. Iya dong, iya dak, ya dak, Dep. Bener dak? Iya, Jadi, kalau berdasarkan itu, posisi aku sebenarnya kurang mengerti di situ. Karena posisi aku itu sebagai orang yang diberikan pelayanan, bukan sebagai pelayan gitu, yang dilayani lah gitu. Jadi aku nggak masuk ke situ, no. Itulah jadinya nggak bisa ku jawab gitu kan. Karena bagian situ sebenarnya bagian praktek atau kepakarannya si Depta, ya Data. iya benar, benar. Ah, karena kan yang langsung ketemu dengan masyarakat kah atau dengan pejabat pemerintah kah di berbagai tingkatan, itu kan yang ketemu itu yang berpraktek di lapangan dan sebagai orang yang memberi jasa gitu. Aku bukan sebagai pemberi jasa, aku adalah klien gitu. Kalau ibarat bahasanya si Depta tadi. Iya, iya, iya. Oh ya, tapi tadi berhubung tadi ada kata-kata Depta terkait pemerintah. No, kami kan sebagai yang buta buta pengetahuan terkait MK nih. Penasaran nggak kau tak terkait dengan MK yang lagi gerasak gerusuk ini tak? Dengan MK peraturan pencalonan untuk persyaratan presiden itu. Iya, mungkin bisa lah kita tanya-tanya ya. Apalah pendapatnya Rino gitu kan? Dia Ah, sebagai iya, betul betul. apa jurusannya kemarin, Dep? Kalau Rino ini hukum tata negara. HTN, HTN, Nah, HTN. sesuai kan berarti kan? Top. Gimana? Coba tanyain tak pertanyaanmu lah gitu. Atau yang tadi itulah pertanyaannya. Ya, pertanyaan saya begini ya. Tentang peraturan MK itu tentunya mereka itu yang intinya yang saya tangkap dari peraturan itu dia itu mengizinkan untuk orang-orang yang di bawah umur 40 tahun itu agar bisa mencalonkan diri dengan syarat mereka telah menjadi pemimpin kepala daerah. Dari sana bisa kita lihat kalau berarti untuk orang-orang yang sekelas penjabat eh, kepala daerah kepala daerah semua itu yang setelah yang apa yang mereka itu pernah menjabat itu berarti mereka semua itu tentunya bisa atau gimana gitu kan. Kalau sedangkan untuk ini kan tentang apa areanya ini kan luas untuk Indonesia atau negara untuk presiden dan tanggung jawabnya itu besar. Kalau dikhususkan untuk orang-orang di bawah umur 40 tahun yang pengalamannya itu baru sedikit, menurut saya itu kurang pas. Gimana Saudara Rina? Ya, pertama soal amar putusan MK itu ya. Soal amar putusan MK itu sebenarnya intinya dia menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu yang ngatur soal apa namanya syarat usia minimal capres cawapres itu bertentangan dengan konstitusi. Kan itu ya, tapi dia bersyarat dalam artian dia dianggap konstitusional selama pasal 169 huruf Q itu dimaknai juga dengan kalimat tambahan atau frasa tambahan, yaitu sedang atau pernah menjabat pada jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah kan, pilkada. Jadi ya secara nasional siapapun yang pernah menjabat sebagai kepala daerah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, ya menurut putusan nomor 90 itu bisa jadi capres, daftar capres cawapres. Nah, terus apakah gini kan tadi ya oke betul ya itu macam-macam nomor dan ada beberapa bupati-bupati yang muda tuh misalnya di Ogan Ilir kan Panca itu kalau nggak salah 35 tahun. Nah 35 tahun udah cukup umur nggak sih dia untuk menjabat sebagai
presiden kan, wakil presiden. Ya soal itu saya nggak punya pendapat, Dep. Karena menurut saya soal umur itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita pastikan gitu. Bisa jadi misalnya ada orang-orang yang sudah hebat di usia muda, misalnya Soekarno kan. Soekarno kan usia muda dia sudah jadi apa namanya pemimpin Partai Nasional Indonesia. Sahir misalnya juga jadi pemimpin gerakan, mereka sudah hebat sejak muda. Tapi ada juga yang matang di usia tua atau yang misalnya, nah ada juga misalnya argumen orang itu yang mendukung 40 tahun, mereka mendukung 40 tahun karena Nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun. Jadi itu hitungannya. Jadi menurut saya kalau usia soal umur itu sebenarnya sesuatu yang nggak bisa kita pastikan. Berapa usia yang paling apa namanya apa ya istilah usia yang paling matang untuk menjadi seorang presiden atau wakil presiden. Kalau menurut saya nggak bisa dipastikan itu. Jadi kalau ku sambung, kalau memang menurutmu kan nggak bisa dipastikan tuh berapa usia matang seseorang atau seorang pemimpin, karena dengan berbagai alasan-alasan tadi kan yang antara ada yang pro dan yang kontra gitu kan. Tapi itu kan kita telah mengaturnya sebelumnya, yaitu umur 40 tahun. Kita telah mengatur usia minimal seseorang bisa mencalonkan menjadi capres dan cawapres 40 tahun itu diatur di ini ya peraturan di Undang-Undang KPU, Undang-Undang Pemilu Pemilu. lah gitu. Nah, ya Undang-Undang Pemilu 2017 kalau salah ya. Nah, jadi idealnya diatur di undang-undang kah? Karena kan kita telah mengatur tuh, kita meyakini 40 tahun. Nah, jadi idealnya kita atur di mana nih? Tetap diatur di dalam undang-undang yang berpotensi akan diuji kembali karena ada sarananya, yaitu judicial review, atau diatur di dalam undang-undang dasar sebagai undang-undang atau peraturan paling dasar dari semua undang-undang, lahirnya undang-undang. Dengan itu juga kalaupun mau diubah juga bisa, tapi lebih susah aja gitu. Jadi idealnya di antara kedua itu, atau ada opsi lain, kita atur di mana nih? Karena kita udah terlanjur tuh ngatur. Ya. Atau kita buat di dalam, karena udah lama nih Indonesia nggak ada tap MPR gitu. Ya udahlah, kita buat di tap MPR aja gitu kan, opsi ketiga tuh selain daripada UUD sama tap MPR jadinya kan. Gimana tuh? Ya, Bang. Jadi soal usia ini sebenarnya dulu ya, waktu kita mengubah Undang-Undang Dasar kita tahun 1999 sampai dengan 2002 itu dibahas panjang lebar, Bang, soal berapa sih sebenarnya usia yang matang untuk atau usia yang pas untuk jadi capres cawapres itu berapa sih dulu waktu tahun 1999 sampai 2002 tuh. Banyak tuh pendapat-pendapat yang ada. Misalnya pendapat dari Hamdan Zulfa. Hamdan Zulfa tadi dia 40 tahun dan alasannya karena Nabi diangkat usia 40 tahun. Kemudian ada usia yang lebih rendah lagi yang mengacu pada presiden di Amerika Serikat jauh lebih muda dari 40 tahun. Terus ada usia lagi secara psikologis segala macam. Jadi dulu memang sudah diperdebatkan sejak lama. Nah, cuman ternyata pada waktu itu perdebatannya tidak sampai pada kesepakatan di antara mereka dan akhirnya aturan itu diputuskan untuk diatur di dalam undang-undang aja. Karena memang nggak ditemukan kesepakatan. Itu alasan pertama. Terus alasan kedua, juga dibiarkan terbuka melalui undang-undang karena agar lebih mudah untuk menyesuaikan dengan dinamika di dalam masyarakat. Karena kan kalau untuk mengubah undang-undang dasar lebih sulit daripada mengubah undang-undang kan. Nah, jadi dulu memang sudah diperdebatkan, tapi akhirnya nggak menemui titik temu, dan titik temunya adalah pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 yang menyebut bahwa syarat untuk menjadi presiden wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Nah, saya setuju dengan pendapat itu. Jadi sebaiknya memang untuk syarat usia itu janganlah diatur di dalam Undang-Undang Dasar.
dan lebih baik memang diatur melalui undang-undang supaya kalau seandainya sewaktu-waktu kita perlu untuk menyesuaikan dengan dinamika yang ada gitu kan, atau misalnya tiba-tiba nih nanti beberapa tahun ke depan ada riset yang menyimpulkan bahwa usia yang matang untuk jadi presiden atau wakil presiden itu ya usia misalnya katakanlah 30 tahun dari sisi psikologis atau dari sisi agama atau dari sisi lain kemudian mendukung juga 35 tahun itu. Maka kita bisa dengan mudah mengadopsi perspektif hasil studi itu, hasil penelitian itu, hasil studi yang sangat ilmiah, yang objektif itu ke dalam bentuk aturan kita di dalam undang-undang, Bang. Jadi lebih baik memang melalui undang-undang aja. Kalau menurutku. Tapi kalau gitu, kalau kau gimana, Dep? Ada nggak pendapatmu yang kayak gitu? Nanti kita tanyain lagi kan sama pakarnya kan, kita sebagai orang yang awam ini. Apa Mana? tadi bisa diulangi? Ulangi. Dari Bang Haji, bukan dari Rino, dari Bang Haji tadi maksudnya. Oh, maksudnya kalau menurut Muta lebih baik kita atur di mana sih aturan usia capres cawapres itu, di undang-undang atau undang-undang dasar, atau ada opsi ketiga yaitu diatur di TAP MPR gitu, karena kan kita udah lama nih nggak punya TAP MPR gitu. Aduh gimana ya? Karena Pendapat menurut pendapat seorang ahli perdata gitu, ahli hukum perdata, gimana nih? karena menurut mendengar penjelasan dari Rino tadi, memang betul kalau mau diatur kembali dalam undang-undang dasar itu sangat sangat sulit atau bahkan tidak mungkin karena itu udah menjadi landasan negara kita gitu, konstitusi dari negara kita gitu kan. Mungkin kalau tentang peraturan Mahkamah Konstitusi itu lebih cocok kalau kita atur itu, seandainya kita sebagai pejabat itu lebih cocok kalau kita atur dalam peraturan perpu lah, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya itu dia. Menurut saya itu aja sih pendapatnya, kan saya tidak bisa panjang lebar. Tapi kayaknya kita tanya juga, yang gimana pendapat seorang ahli hukum pidana kemasyarakatan, ahli hukum pidana adat gitu kan? Mungkin bolehlah kan ngasih pendapat gitu. Jangan keluar ah. Habis ini nanti kita kembaliin lagi pertanyaan-pertanyaan, obrolan-obrolan santai. Nah, mungkin kalau aku sebenarnya aku lebih suka bertanya-tanya karena aku kan ingin mencari ilmu gitu. Kalau aku memberi pendapat itu aku nggak bisa gitu. Nggak bisa memberikan pendapat kayak Rino. Serius Dep. Iya. Mungkin kalau aku sih, aku jadi kepikirannya gini. Kalau memang kita pertanyaannya kayak pertanyaan tadi ya, lebih elok di mana, lebih bagus di mana diatur. Aku juga sepakat diatur di dalam undang-undang. Tetapi kata sepakatku ini mengandung pertanyaan dulu, pertanyaan di dalam kata sepakat itu. Pertanyaannya gini, kita sepakat syarat usia capres cawapres diatur di dalam undang-undang. Akan tetapi apakah ketika kita kembali mengatur di dalam undang-undang usia capres itu, apakah nanti peristiwa-peristiwa yang telah terjadi sekarang ini, yang peristiwa dengan penuh dengan informasinya kan penuh dengan kepentingan nih, apakah ketika kemudian di hari ke depan terulang lagi, apakah akan menimbulkan satu hal yang
kurang ini ya, kurang Kamu buka saya aja, Bang. itu Saya suara siapa? ngantuk. Kamu buka saya. Maksud aku gini, no. Kalau kita atur di undang-undang. Nah, di kemudian 10 tahun, 20 tahun ke depan, terjadi lagi peristiwa itu. Di judicial review lagi, dikembalikan lagi dengan yang hampir-hampir mirip gitu. Jadi kayaknya emang kita nggak belajar nih dari satu peristiwa yang menggemparkan se-Indonesia. Harus diundang, kita sepakati lagi masih tetap di dalam undang-undang gitu. Jadi itu pertanyaannya, walaupun sepakat. Mungkin kan kita benahi ke bagian birokrasinya, ke peraturannya, ke syarat-syaratnya gitu kan, syarat-syarat pemilihan hakimnya lah, atau syarat-syarat seorang hakim itu bisa beracara gitu kan. Tapi kan itu butuh proses yang panjang gitu maksud aku.